Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini berada di Yayasan Pembangunan Didikan Islam Indonesia. Hari ini saya Muhammad Farhan Sidiki Tanjung bersama rekan saya ada. Saya Syifa Salsabila Damani. Saya Gebi Oktavia. Hari ini kami melakukan sedikit wawancara mengenai sistem pelayanan panti kesejahteraan sosial yang untuk menunjang referensi kami dalam mata kuliah perbandingan sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Sebelumnya izin mau bertanya Bu, mengenai program apa saja kira-kira yang sudah dijalankan dalam panti ini untuk pembinaan pada anak-anak panti tersebut. Bisa dijelaskan sedikit Bu? Panti ini kan berdiri di dalam yayasan ini ada tiga, bukan tiga apa ya, ada panti asuhan dan ada sekolah. Sekolahnya kebetulan sekolah SD dan sekolah MTS. MTS itu sederajat dengan SMP, Sanawiyah, dan TK. Tapi memang anak TK tidak ada anak panti. Kalau SD itu ada sebagian anak panti dan sebagian ada anak luar. Dan MTS juga begitu. Sebagian anak panti, sebagian anak luar. Jadi program yang di sini itu belajar dan mengaji. Belajarnya itu ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan yang didapat dari sekolah. Metode apa saja yang sudah dilakukan dalam panti ini untuk menangani, kalau bahasa kami Bu, klien itu ya anak-anak panti ini. Kira-kira metode seperti apa? Entah mungkin metode yang bisa seperti community organizing atau intervensi komunitas, itu kira-kira seperti apa? Kalau anak-anak ini dalam kategori bermasalah aja ya kita bilang. Kalau yang nggak bermasalah itu kan jarang mau cerita-cerita kan. Tapi kalau yang bermasalah, dia itu diajak cerita dulu, diajak cerita kenapa kamu bisa begini, ya kan, dinasehati, ya sudah gitu. Kalau dalam 3 kali dia tidak berubah, barulah yang mengantar dia kemari itu siapa? Pamannya, kakaknya. Diteleponlah kakaknya. Jadi supaya kakaknya juga tahu masalah dia gitu kan. Tapi insya Allah anak-anak di sini nggak sampai berkali-kali gitu. Paling banyak ya 2 kali gitu kan. Ya udah gitu. Dan insya Allah nggak ada sampai sekarang ini yang namanya anaknya itu seperti kita bilang yang mencuri, ya kan pajak ada di situ ya kan. Alhamdulillah Nggak ada gitu. Dan jangan sampai. Tapi kalau pemain mencuri uang kawannya sendiri, ada, memang ada, tapi ya sebagian tapi ya udah dia baik dibalikinnya gitu aja gitu. Nggak sampai ada hukuman suruh ini nggak ada. Dan itu sanksi khusus lagi nggak ada. Karena itu pun nggak boleh juga ya, sekarang kan. Itu dilarang sama Komnas HAM ya kan. Itu melanggar hak asasi kan gitu. Sampai memberatkan dia. Selanjutnya juga kalau kami boleh tahu, kira-kira ada fasilitas apa yang disediakan oleh panti tersebut yang sekiranya bisa menunjang produktivitas pada anak panti tersebut dan kreativitas yang mungkin seperti fasilitas olahraga di bidang yang lain. Kalau olahraga ada, itu kan ada lapangan, ada pun gawang futsal. Dulu anak-anak di Ada sini timnya, ya? ada. Terus itu kalau ruangan kelas adalah untuk sekolah dia ya kan, dan masjid, kamar makan juga ada, lab komputer juga ada. Jadi ada semua gitu. Kamar tidurnya ada. Karena anak-anak tinggal di sini semua. Mungkin ini juga kami tanyakan juga kepada Ibu. Nah, kira-kira sumber dana dari panti ini sendiri kira-kira dari mana saja gitu Bu? Apakah ada alokasi anggaran dari pemerintah melalui bidang sosial, seperti sosial, ataukah ada lagi pihak swasta seperti CSR? Kalau dari dinas sosial, saya bilang yang rutin itu tidak ada.
dari tahun semalam itu memang tidak ada gitu, karena mungkin pimpinan kami kan, kalau zaman dulu ini cerita ya, zaman dulu kan itu waktu pertama kali seperti Raja Inal jadi gubernur, terus itu yang sebelum Bapak Gatot lah yang jadi gubernur Samsul. Iya, sebelum Pak Samsul dan Pak Gatot itu setiap 3 bulan sekali Dinas Sosial Kota Medan itu memberi bantuan per anak per hari, kami Rp750 per anak per hari, ya kan. Tapi setelah mulai dari Pak Samsul, Pak Gatot itu tidak ada. Karena entah bagaimana lah orang itu akhirnya, ya orang itu yang ketahuan kan ditangkap karena korupsi dana bansos katanya kan. Karena zaman dulu nggak ada, mesti bikin proposal gitu. Zaman setelah Bapak itulah bikin proposal ini gitu. Jadi bisa saja panti ini dia punya kirimkan proposal nggak dapat gitu kan. Tapi waktu zaman dulu itu nggak perlu pakai proposal. Tahu aja panti ini udah berdiri ya sudah gitu. Rp750, biarpun Rp750 per anak per hari, umpamanya dapatnya 70 orang anak, kan lumayan juga kan, bisa menambah menambah income panti ya kan, selain dari sumbangan-sumbangan apa, iya. Tapi kalau sekarang yang khusus yang dikeluarkan dinas sosial yang seperti yang dulu-dulu itu tidak ada. Tapi kalau umpamanya pegawainya, kumpulan dari pegawai-pegawainya bikin bantuan ini ada gitu. Terus pihak swasta, tapi yang tidak terikat gitu, sumbangan yang tidak terikat, yang tidak harus membuat laporan ini gitu. Cara kami di panti tersebut merupakan sistem panti karena pelayanan tersebut menempatkan penerimanya ke dalam suatu lembaga dan kliennya tinggal dan menetap di panti tersebut. Dan untuk fasilitasnya sendiri menurut saya sudah cukup memadai dan lengkap, yang bertujuan untuk menunjang anak-anak untuk belajar, dan para staf pengajarnya juga memadai untuk kegiatan belajar dan mengajar. Ada juga kegiatan lain seperti menari dan kerajinan tangan di panti tersebut. Saya mengenai panti ini adalah panti ini termasuk dalam sistem panti karena klien atau anak asuh di panti ini itu tinggal dan menetap di panti tersebut. Kemudian panti ini juga mempunyai manajemen dalam pengelolaan dan pembinaan hak. Wawancara kami mengenai sistem pelayanan panti di Yayasan Pembangunan Pendidikan Islam Indonesia, bahwasannya mereka menganut kepada sistem panti. Kenapa mereka menganut sistem panti? Kita sama-sama mengetahui bahwasannya sistem panti merupakan yang memiliki lembaga dan yayasan untuk pendidikan dan pemberdayaan anak asuh yang menetap di yayasan tersebut sebagai program untuk pendidikan fisik dan mental bagi anak panti tersebut. Dan selanjutnya mengenai fasilitas dan prasarana yang terdapat di dalam panti tersebut, ada juga terdapat musola, sarana prasarana untuk pendidikan dan edukasi setiap masing-masing anak panti, dan juga ada program untuk kreativitas yang dimana terdapat di situ juga dengan pelatihan-pelatihan, seperti ada juga memanggil beberapa tenaga didik untuk mengajar tari menari di panti tersebut. Selanjutnya metode yang digunakan oleh pihak panti untuk menangani setiap klien atau menangani dari anak-anak panti yang terdapat di dalam yayasan tersebut, mereka menggunakan sistem assessment. Jikalau ada masalah masing-masing anak panti, mereka langsung menanganinya secara personal. Mereka akan mencari tahu dan mengajak diskusi bagi anak-anak yang merasakan atau ada kendala dan kasus pada mereka, untuk saling bertukar pikiran, ataupun kepada pihak panti juga mereka saling menanyakan apa yang menjadi permasalahan terhadap anak-anak tersebut.
Thank you.